Belajar dari Rumiati, seorang janda yang jadi objek pencitraan Anis. Warga seharusnya. Ditulis oleh Abu Daeng Amakasari di www.siword.com. Keluguan Rumiati menyiratkan kebohongan Anis. Pencitraan pun terbongkar dengan terang benderang, bagaikan matahari di siang hari yang sangat jelas. Anis pun nyungsep. Masih syukur kalau manusia masih punya malu, kalau sudah tidak ada lagi, ya asalem. Rumiati seorang janda tua. Seharusnya memang mendapatkan perhatian, apalagi ia sudah mengakui bahwa umur siapa yang tahu. Rumiati yang sudah setua itu masih ngontrak rumah, tiap bulan ia harus membayar kontrakannya, maka ia harus bekerja keras mendapatkan biaya kontrakan dan belanja harian, semua demi bisa survive. Apakah Anis peduli dengan warga yang seperti ini? Yang sudah dimanfaatkan sebagai objek pencitraan. Jangankan Rumiati, masih banyak warga yang berharap agar gubernur hadir di tengah-tengah rakyat menyelesaikan masalah-masalah krusial, tentu saja banjir, macet, dan soal ekonomi. Sayangnya, warga seperti Rumiati sangat mudah dikibulin. Rakyat yang masih hidup dengan keadaan ekonomi susah, hanya menjadi objek bagi politisi seperti Anis, apalagi di musim kampanye, politisi seperti Anis muncul memberikan harapan janji-janji. Setelah Anis menang, Rumiati ternyata masih kesulitan bayar kontrakan tiap bulan. Bahkan banjir besar yang membuatnya harus mengungsi, justru merusak banyak barang-barangnya. Ruginya berkali-kali. Orang-orang seperti Rumiati telah mengambil keputusan yang salah memilih Anis. Mungkin saja orang seperti Rumiati ini diberi bantuan saat itu sebagai penghiburan, namun ternyata itu sementara, karena begitu Anis sudah menjabat, perbaikan-perbaikan tidak juga terlaksana, malah semakin parah kerusakan yang terjadi. Rumiati mungkin tak tertarik politik, tak tahu menahu apa yang terjadi di jajaran para politisi. Rumiati hanya berharap orang-orang yang menjabat bisa menyumbangkan kemampuannya demi warga seperti dia. Rumiati mungkin juga pernah melihat atau merasakan ada perubahan yang lebih baik di Jakarta saat Ahok masih menjadi gubernur. Tetapi pikiran orang-orang seperti Rumiati ini, menjelang Pilkada DKI 2017 lalu, diprovokasi oleh para sekutu Anis yang berjubah agama. Iya, agama jadi jualan yang merusak banyak pondasi kehidupan. Warga diajak jadi bego dan juga mudah dikibulin. Potret seperti Rumiati ini bisa menjadi komoditas para politisi yang mengambil jalan pintas membuat pencitraan. Dan bagi Anis, politisi yang licik dan sebenarnya tidak berpihak pada warga, berpikir bahwa bagaimanapun orang-orang miskin sudah ditakdirkan seperti itu, maka untuk apa bekerja memperbaiki Jakarta, toh memang kemiskinan itu sudah takdir. Anis tak peduli banyak warga yang miskin atau menderita, apalagi di saat banjir seperti ini. Bagi Anis, yang penting dia tetap diakui sebagai orang yang soleh. Karena masih banyak warga yang bisa ditakut-takuti dengan tema agama, dan itu ampuh mengelola politik dalam meraih kemenangan atau kekuasaan. Melihat kondisi di atas, kaum intelektual dengan hati nurani yang jernih, bisa melakukan perlawanan dengan jalan menyadarkan, atau mencerahkan pikiran para warga seperti Ibu Rumiati ini. Tentu saja narasi yang dilontarkan Anis harus selalu dibongkar kebohongannya, dan tidak pernah berhenti. Karena kerusakan yang dibuat oleh orang-orang yang hanya mementingkan kekuasaan, tidaklah akan punya nurani atau tidak akan berhenti. Nurani dan agama hanya topeng belaka, kamuflase. Semoga Rumiati, si janda tua itu sadar
bahwa jangan mudah jadi objek pencitraan oleh seorang pembohong. Apalagi hanya diberi sedikit materi, pasti sangat rugi. Misalnya, Rumiati diberi televisi buat menyenangkan hatinya oleh Anis, misalnya ya, lalu dia pasang di rumahnya, dan ternyata banjir datang dan menghantam televisi pemberian dari Anis itu, lalu rusak, dan akhirnya tidak bermanfaat, tidak bisa dipakai lagi. Kembali sia-sia saja. Namun, kalau Rumiati memilih orang yang memang mau memperbaiki Jakarta dari kesumpekan dan banjir yang sudah berlarut-larut, maka ini bukan cuma keuntungan bagi Rumiati seorang, tapi keuntungan kolektif buat warga. Rumiati dan warga lainnya tak perlu mengungsi dan kehilangan barang-barang karena banjir. Warga memang harus kompak sadarnya. Kalau ada yang mengkhianati kesadarannya itu, maka kerugiannya bisa merembes ke warga lain. Karena sesama warga meskipun berbeda-beda suku, agama dan rasnya atau bahkan pikirannya, namun untuk mencapai kedamaian, kenyamanan dan keamanan perlu bersatu, ini semua demi kepentingan bersama. Jadi warga seharusnya bersatu padu memecat Anis sebagai gubernur Jakarta. Karena sudah terbukti betapa merugikan warga Jakarta. Anggaran dihabiskan buat kegiatan yang tidak berfaedah. Misalnya DP Formula E yang batal itu, mending uangnya dipakai buat membantu janda-janda tua seperti Rumiati itu secara ikhlas, bukan sebagai pencitraan saja. Dan masih banyak anggaran daerah yang wajib ditelusuri peruntukannya. Bukankah keberadaan pemerintah daerah dan beserta anggarannya adalah buat warga juga? Bukan buat pencitraan Anis yang ternyata hanya mubazir, apalagi terungkap semua kemubaziran itu. Ayo warga, kompak lengserkan saja Anis. 2022 memang sudah dekat, tapi itu masih berarti, karena momennya sudah tepat, dan sudah cukup bukti betapa gak benernya si Anis itu. Begitulah kura-kura.